Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak 10 IBB, IIK, 10 IPS 1 dan 10 IPS 2, di video ini kita akan bahas beberapa contoh persamaan nilai mutlak. Bentuk-bentuk persamaan nilai mutlak ada 3. Yang pertama adalah nilai mutlak fx sama dengan dengan k-nya harus lebih dari sama dengan 0 atau positif. Yang kedua adalah nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Ada cara cepat untuk penyelesaiannya. Dan yang ketiga adalah nilai mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih dari sama dengan 0. Kita masuk ke contoh yang pertama. Penyelesaian persamaan nilai mutlak 4 dikurangi x sama dengan 2. Penyelesaian bentuk ini adalah termasuk di bentuk yang pertama. Maka kita punya bahwa 4 dikurangi x sama dengan 2 atau 4 dikurangi x sama dengan negatif 2. Kita selesaikan satu persatu. Negatif x sama dengan 2, ingat 4 pindah ruas jadi negatif 4, sehingga min x sama dengan 2 dikurangi 4, negatif 2, karena sama-sama negatif maka x sama dengan 2. Sementara yang satunya 4 dikurangi x sama dengan negatif 2, maka negatif x sama dengan negatif 2, 4 pindah ruas, negatif 4 ya, karena awalnya positif, karena pindah ruas ya, ingat kemarin kita menggunakan istilah ketika dia nyebrang tanda sama dengan, maka tandanya berubah. Kalau asalnya positif, dia akan berubah menjadi negatif. Sementara x nya posisinya tetap di ruas kiri, maka dia tetap menggunakan negatif x. Sehingga kita punya di sini negatif x sama dengan negatif 6, negatif 2 dikurangi 4, dan x saja sama dengan 6. Dengan demikian bahwa kita punya penyelesaiannya adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan 6, yaitu jawaban E. Soal yang kedua, persamaan nilai mutlak 3x dikurangi 4 dikurangi 5 sama dengan 0. Baik, selanjutnya di soal yang nomor 2, kita punya nilai mutlak dari 3x dikurangi 4 dikurangi 5 sama dengan 0. Ingat, kita punya 3 bentuk persamaan nilai mutlak, maka sebisa mungkin soal-soal yang ada kita rubah bentuknya sesuai dengan bentuk baku yang sudah ada. Nah, kalau kita lihat soal nomor 2 ini, dia akan seperti bentuk yang pertama, yaitu kita rubah dia menjadi nilai mutlak 3x dikurangi 4. Karena ini tidak ada tanda mutlak, kita pindah ke ruas kanan sehingga dia jadi positif 5. Nah, kalau sudah begini, maka penyelesaiannya seperti soal yang pertama tadi. Kita punya 3x dikurangi 4 sama dengan 5, atau kita punya 3x dikurangi 4 sama dengan negatif 5. Nah, kita proses satu persatu. 3x tetap posisinya di ruas kiri, berarti 5 negatif 4 pindah ruas jadi plus 4. Maka kita punya 3x sama dengan 9, x sama dengan, ini karena perkalian berarti kita punya 9 dibagi 3, x sama dengan 3. Selanjutnya yang sebelah sini, 3x sama dengan negatif 5, negatif 4 ya, pindah ruas jadi positif 4, 3x sama dengan negatif 5 ditambah 4 sama dengan negatif 1, maka x sama dengan negatif 1/3. Dengan demikian maka kita punya bahwa penyelesaiannya adalah x sama dengan 3 atau negatif 1/3. Jawabannya adalah opsi C. Soal ketiga,
Penyelesaian persamaan nilai mutlak 4x dikurangi 2 ditambah 5 sama dengan 1 adalah, seperti tadi, kita punya nilai mutlak 4x dikurangi 2. Kita kumpulkan konstantanya 1, 5, karena di sini positif, pindah ruas jadi negatif 5. Atau sama dengan nilai mutlak 4x dikurangi 2 sama dengan 1 dikurangi 5, yaitu negatif 4. Nah, kalau kita ketemu soal seperti ini, kalian bisa perhatikan bahwa di definisi nilai mutlak, dia akan didefinisikan untuk semua bilangannya adalah positif, ya. Nilainya adalah positif. Sementara di sini kita punya nilai konstantanya adalah negatif 4. Negatif 4 berarti kurang dari 0. Dengan demikian, ketika kalian menemukan soal persamaan nilai mutlak di mana K-nya, konstantanya bernilai negatif, jelas bahwa di sini himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Tidak perlu diselesaikan lagi. Maka opsi jawabannya adalah di opsi A. Selanjutnya, soal keempat. Penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2x dikurangi 1 dikurangi nilai mutlak 3x ditambah 6 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Nilai dari x1 ditambah x2 adalah, ini adalah bentuk yang kedua. Masing-masing di ruas kiri dan di ruas kanannya berbentuk nilai mutlak. Kalau kemarin kita menggunakan cara cepat seperti yang ditampilkan di awal tadi, bahwa ini kita umpamakan sebagai fx dan ini kita umpamakan sebagai gx. Jadi ini adalah sebagai fx dan yang ini adalah sebagai gx. Ingat, di cara cepatnya tadi kita punya, nah ini cara cepatnya adalah fx ditambah gx dikali fx dikurangi gx sama dengan 0. Nah, ini yang akan kita proses. Fx-nya adalah 2x dikurangi 1 dan gx-nya adalah 3x ditambah 6. Maka kita punya di sini 2x dikurangi 1 ditambah gx-nya adalah 3x ditambah 6. Kita kalikan dengan fx-nya adalah 2x dikurangi 1 dikurangi 3x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan masing-masing. Kita jumlahkan dulu untuk variabel x dengan variabel x, konstanta dengan konstanta. Ini juga sama, kita kurangkan yang punya variabel x dengan yang punya variabel x, yang konstanta dengan konstanta. Berarti kita punya 2x ditambah 3x yaitu 5x, negatif 1 ditambah 6 berarti kita punya positif 5 dikali yang sebelah sini 2x dikurangi 3x, 2 dikurangi 3 berarti negatif x, negatif 1 dikurangi 6 berarti negatif 7 sama dengan 0. Sehingga kita punya di sini 5x ditambah 5 sama dengan 0. 5x sama dengan pindah ruas negatif 5, x sama dengan negatif 5 dibagi 5, negatif dibagi positif, negatif 1. Atau yang sebelah sini kita punya negatif. Lanjutkan yang sebelah sini kita punya negatif x dikurangi 7 sama dengan 0, negatif x sama dengan positif 7, maka x sama dengan negatif 7.
karena yang ditanyakan di soal tadi adalah nilai dari X1 ditambah X2 tanpa ada keterangan, maka kita bebas. Ini mau kita jadikan X1, yang ini X2 boleh, atau ini X1 ini X2 boleh. Kita punya negatif 1 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 8, sehingga jawabannya adalah opsi C. Soal kelima, penyelesaian persamaan nilai mutlak X dikurangi 4 kuadrat dikurangi 4 dikali nilai mutlak X dikurangi 4 dikurangi 12 sama dengan 0. Perhatikan bahwa di sini ada bentuk kuadrat dan juga nilai tanda mutlaknya sama, X dikurangi 4 dan X dikurangi 4. Maka untuk bentuk kasus seperti ini kita bisa mengubahnya dalam bentuk kuadrat. Jadi kita gunakan dulu permisalan. Misalkan kita punya bahwa X dikurangi 4, nilai mutlak X dikurangi 4 itu sama dengan Y misalnya. Nah, maka bentuk soal itu bisa kita rubah jadi bentuk persamaan kuadrat. Jadi nilai mutlak X dikurangi 4-nya kita rubah jadi Y. Kita punya di sini adalah Y kuadrat dikurangi 4, nilai mutlak X min 4-nya jadi Y, dikurangi 12 sama dengan 0. Karena ini bentuk kuadrat, maka menyelesaikannya adalah dengan cara kita faktorkan. Kita cari pemfaktoran untuk Y-nya, ya. Diperhatikan karena di sini negatif 4 dengan negatif 12, kita punya 12 itu faktornya adalah 1, 12, 26, dan 34. Sekarang kita cari, karena di sini adalah negatif 12, maka nanti tandanya pasti 1 negatif, 1 positif. Nah, sekarang kita pasangkan berapa pasangan ini yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 4. Ya, maka jawabannya adalah 2 dan 6. Supaya jadi negatif 4, maka yang negatif adalah 6. Betul, berarti kita punya negatif 6 plus 2 di sini. Nah, kalau sudah kita punya berarti Y dikurangi 6 sama dengan 0, atau kita punya Y ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga di sini Y sama dengan 6 dan di sini Y sama dengan negatif 2. Karena tadi Y itu adalah permisalan, maka kita punya di sini yang pertama Y-nya untuk Y sama dengan 6, Y-nya kita kembalikan jadi nilai mutlak X dikurangi 4 sama dengan 6. Atau untuk Y sama dengan negatif 2, kita punya nilai mutlak X dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Ingat seperti konsep yang sudah kita pelajari tadi, bahwa nilai mutlak itu selalu positif. Sementara ini nilainya adalah negatif 2, berarti dia tidak memenuhi syarat. Tidak usah dikerjakan. Kita fokus ke yang sebelah sini. Kita punya nilai mutlak X dikurangi 4 sama dengan 6, berarti penyelesaiannya adalah X dikurangi 4 sama dengan 6, atau X dikurangi 4 sama dengan negatif 6. X negatif 4 kita pindah ruas jadi positif, betul. X sama dengan 6 ditambah 4, 10. Atau yang sebelah sini kita punya X sama dengan negatif 6, negatif 4 pindah ruas menjadi positif, X sama dengan negatif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 2. Dengan demikian kita punya bahwa penyelesaiannya adalah X sama dengan 10 atau X sama dengan negatif 2,
atau di opsi jawaban A. Demikian anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.